Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mini Nuryani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada sesi wawancara sesi 1 ini, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak DRS Wiono MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Pada kesempatan ini saya menginginkan untuk bisa melakukan sesi wawancara bersama Bapak. Kaitannya dengan tugas saya di guru penggerak Bapak di modul 3.1, pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selama ini Bapak kan sudah sibuk di bagian kepala sekolah. Selain itu Bapak kan juga sebagai ketua MKKS Kabupaten Sragen, Bapak. Jadi selama Bapak memiliki kesibukan sebagai kepala sekolah dan ketua MKKS, pasti di situ Bapak pernah menyelesaikan berbagai kasus, Bapak. Jadi di sini kaitannya bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang dimana itu berkaitan dengan nilai kebajikan ataupun rujukan moral, Bapak. Ya, biasanya kalau ada sebuah permasalahan, kami mencari tahu data dan fakta yang menimbulkan masalah itu apa saja. Kemudian penyelesaiannya mengacu pada aturan atau regulasi yang ada. Selama tidak bertentangan dengan regulasi, maka langkah itu kita ambil. Namun demikian, ada suatu hal memang yang perlu dicermati dan dibijaksanai terkait dengan aturan tersebut, sehingga kadang-kadang juga harus mengambil keputusan yang agak sedikit menyinggung masalah regulasi yang ada. Sepanjang bisa dilaksanakan dan tidak terlalu jauh kita menyimpang dari regulasi untuk kepentingan kebijakan tersebut, maka tetap kita ambil. Utamanya dulu ketika pada masa COVID misalnya. Nah, ini kan banyak hal yang diputuskan oleh pemangku kepentingan, utamanya adalah pemerintah. Ini memang banyak yang bertentangan dengan etika moral di dalam dunia pendidikan pada waktu itu. Tapi ada suatu regulasi yang mendasari untuk mengambil keputusan tersebut, sehingga walaupun mungkin tidak sesuai dengan etika yang ada, maka dilaksanakan demi menyelamatkan anak bangsa pada waktu itu. Di antaranya adalah berarti ngatur Bapak, mengidentifikasikannya berdasarkan fakta, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dilihat sesuai dengan regulasi yang berjalan. Lajengipun Bapak, dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana dalam kasusnya itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, di situ bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan yang diambil berdasarkan kasus tersebut, Pak? Nah, kalau kondisinya dalam bentuk dilematis seperti itu, maka ada hal yang memang perlu didahulukan, istilahnya didahulukan. Dalam arti dua-duanya tidak sesuai dengan etika misalnya, sesuai dengan etika, tapi itu penting. Maka yang kita dahulukan adalah efek daripada atau kasus kalau dalam menyelesaikan kasus-kasus
baik itu tentang kasus tadi dilema etika, apakah seketika harus diselesaikan Pak? Ya, baik. Karena kasus itu kan banyak sumber, banyak masalah yang menyebabkan. Maka di dalam menyelesaikannya pun juga secara bertahap harus ada semacam jadwal penyelesaiannya. Artinya orang ataupun kasus dari semua juga permasalahan yang ada di sekolah itu, seorang kepala sekolah harus menyelesaikannya berdasarkan urutan daripada perencanaan atau urutan daripada permasalahan yang ada, mulai dari identifikasi masalah, kemudian menggali potensi masalah yang ada, dan kemudian menyocokkan ataupun istilahnya itu mengklarifikasikan, memadukan dengan aturan yang ada, kemudian mengambil beberapa sumber yang terdampak baru diputuskan, dan keputusan ini juga jangan sampai merugikan, bahasanya merugikan daripada pihak-pihak yang mungkin itu bermasalah di dalamnya. Berarti memang yang namanya keputusan itu tidak bisa diambil serta-merta, berarti perlu ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu, Bapak. Terus lajengipun kalau tadi mengenai proses pengambilan keputusan, nah untuk dalam pengambilan keputusan niku apakah ada faktor-faktor atau beberapa pihak yang terkait untuk bisa disimpulkan untuk mengambil keputusan, Bapak? Iya, betul. Agar hasil keputusannya itu bisa diterima oleh semua unsur yang ada di sebuah satuan pendidikan atau sekolah, maka memang harus mempertimbangkan semua lini yang ada. Utamanya adalah yang punya masalah. Nah, ini. Kemudian hasil keputusannya juga disampaikan kepada semua orang yang ada di dalam suatu organisasi atau satuan pendidikan tersebut, agar nanti tidak bisa tidak menimbulkan masalah yang lainnya lagi yang serupa. Artinya misalnya terjadi permasalahan, penyelesaiannya apa, mereka sudah mengetahui apa yang harus diselesaikan. Saya kira langkah-langkah yang harus dilakukan seperti itu harus dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Berarti semua keputusan itu harus dikomunikasikan, Bapak. Bapak, ini untuk yang terakhir kalinya. Jadi dari apa yang sudah kita perbincangkan saat ini kaitannya dengan pengambilan keputusan berdasarkan kasus dilema etika itu, kira-kira adakah mungkin kaitannya dengan pelajaran yang bisa diambil bersama, Bapak? Saya kira banyak, saya kira banyak. Jadi di dalam sebuah organisasi yang melibatkan banyak orang, yang mana orang tersebut adalah mempunyai banyak pendapat, maka untuk merumuskan pendapat itu biar menjadi satu kesatuan, satu visi yang harus diselesaikan, maka harus perlu dimusyawarahkan. Komunikasi internal maupun eksternal itu harus banyak dilakukan, sehingga hasil keputusan yang timbul ataupun yang diputuskan itu betul-betul diterima oleh semua pihak, sehingga tidak menjadi sebuah keputusan sendiri oleh kepala sekolah. Nanti kalau kepala sekolah itu memutuskan tanpa mempertimbangkan daripada arus dari teman-teman yang ada, maka nanti akan menimbulkan sebuah perlawanan hasil keputusan tersebut, menurut saya. Ini Bapak, jadi betul sekali yang Bapak sampaikan, dalam pengambilan keputusan itu harus melibatkan banyak orang dan saling berkoordinasi, Bapak. Jadi di sini dalam kesempatan ini saya juga mendapatkan banyak manfaat ilmu yang saya peroleh ketika nanti saya sebagai seorang guru. Pasti saya juga akan menemui kasus-kasus bersama murid saya kaitannya dengan dilema etika ataupun dengan
teman sejawat saya juga akan mencoba seperti apa yang Bapak sampaikan. Maka tengi Bapak juga berdasarkan pengalaman yang saya pelajari di LMS maka tengi Bapak matur sembah nuwun atas waktu di sela-sela kesibukan Bapak sudah melonggarkan waktu untuk untuk bisa melakukan sesi wawancara. Sami-sami. Semoga sukses. Amin. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua sesi wawancara bersama kepala sekolah pada kesempatan ini saya bersama Bapak Amin Busardo Eskom, Kepala Sekolah SMK MUM 11 Sumberlawang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara berkaitan dengan modul 3.1 pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Meskipun sebenarnya saya juga sudah melakukan sesi wawancara bersama kepala sekolah saya, di sini saya juga ingin mengetahui Bapak pengambilan keputusan yang dilakukan kepala sekolah berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di ruang lingkup di luar sekolah saya. Maka Bapak nomor waktunya lanjut untuk pertanyaan yang pertama di Bapak. Begini Bapak, bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu kasus dilema etika maupun rujukan moral? Jelas kalau instansi itu untuk permasalahan sangat kompleks sekali. Karena kenapa? Ya, karena di dalam suatu instansi itu terdiri dari bermacam-macam karakter manusianya masing-masing. Sehingga untuk permasalahan itu pasti akan muncul. Nah, untuk permasalahan yang dilema etika itu memang sangat perlu pemerhatian yang khusus karena itu sangat sensitif sekali, sehingga kita harus benar-benar berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian mencari referensi dari hal-hal yang menyangkut dengan dilema etika itu sendiri. Sehingga pada saat kita mengambil sebuah keputusan itu merupakan suatu rujukan yang bisa diterima dari dua belah pihak yang mengalami permasalahan seperti itu. Jadi berkaitan dengan kasusnya itu perlu adanya perhatian khusus untuk menelaah permasalahan yang terjadi. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan dilema etika tadi, kita harus yang pertama itu adalah menelaah dulu permasalahan itu. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar pengaruh dari masalah itu untuk diharmoniskan di lingkungan kerja, itu pasti. Sehingga nanti kita harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain, mungkin stakeholdernya dan pendapat dari teman-temannya seperti apa, sehingga kita terarah dan menimbulkan efek nanti penyelesaian yang berada di tengah-tengah itu. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan kasus dilema etika ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan mulai dari harus menelaah terlebih dahulu pengaruhnya itu sampai di mana, terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait. Berikutnya Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang mungkin selama ini Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini? Ya, kalau langkah itu pasti kita berkomunikasi dulu ya dengan pihak terkait. Kita berkomunikasi dari hati ke hati, pokok permasalahannya nanti pasti akan kita temukan. Nah, setelah berkomunikasi dengan pihak terkait, kita nanti akan mencari titik tengahnya. Nah, di mana masalah itu bisa kita sinkronkan. Sehingga nanti bisa diterima di kedua belah pihak, walaupun mungkin itu
sesuatu yang sama baiknya, tapi pastinya kan ada pihak yang mungkin ini terlalu keberatan, atau mungkin ini saya harus ada ini yang paling benar dan sebagainya. Nah, disitulah letak kita untuk mengambil sebuah keputusan biar bisa diterima di dua belah pihak, sehingga nanti kita bisa bersama-sama menciptakan suasana yang lebih baik dan lebih harmonis. Oh iya, jadi langkah yang Bapak lakukan itu melakukan komunikasi untuk mencari titik tengahnya agar ketika nanti keputusan itu bisa diambil dengan tepat dan tidak ada beberapa pihak yang merasa kecewa mungkin ya Pak ya. Kalau tadi itu berkaitan dengan langkah-langkah untuk yang berikutnya nih Bapak, mungkin ada langkah-langkah yang lebih efektif gitu dalam mengambil keputusan itu bisa diterima untuk kedua belah pihak gitu. Mungkin ada langkah yang lebih bagus mungkin. Kalau efektif sih sebetulnya tergantung masalah ya. Masalah itu harus segera diselesaikan gitu ya, agar tidak menimbulkan permasalahan yang semakin panjang dan semakin berlarut-larut gitu Pak ya. Jadi untuk berikutnya nih Bapak, mungkin dalam pengambilan keputusan ini Bapak itu membutuhkan seseorang atau mungkin faktor-faktor yang mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Ya. Kalau pihak lain pasti ya kita ada yang mana stakeholder dari teman-teman itu kan kita butuhkan. Karena apa? Karena mereka yang ada di lapangan, ya kan. Saya kan tidak 100% ada di sana. Jadi memang perlu pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman di sana itu penting untuk mengambil sebuah keputusan agar benar-benar tadi bisa diterima itu dan tidak menimbulkan masalah yang jelas. Berarti dalam penyelesaiannya itu harus berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait ya. Jadi stakeholdernya kalau SMK berarti dengan unit-unit yang berkaitan dengan masalah tersebut, pokjanya Ini Bapak untuk yang terakhir kalinya, ini pertanyaannya itu dari pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan itu menurut Bapak itu hikmah atau kesan yang bisa diambil itu apa dari mengambil keputusan tersebut? Kalau mengambil sebuah keputusan itu sebenarnya ya pasti ada hikmah. Kalau ini masalah harus diselesaikan dengan seperti ini bisa diterima. Dan ada lagi masalah yang mungkin dua-duanya tidak bisa menerima. Nah ini yang paling mungkin perlu penekanan lagi. Jadi perlu penjabaran lagi bagaimana baiknya dan faktor dari teman-teman yang bisa mendukung agar bisa ini masalah ini bisa diterima. Itu mungkin pengalaman ya kita adalah kerjasama daripada tim dan teman-teman itu penting menyelesaikan masalah. Sehingga pada saatnya nanti teman-teman juga akan mendorong ini masalahnya seperti ini sudah diindikasi pengajaran-pengajarannya yang kita inginkan dan sebagainya. Itu kan harus seperti itu. Makanya itu penting ya, jadi masalah itu harus diselesaikan bersama-sama. Sehingga apa? Nanti pihak satu yang kecewa ya tidak kecewa sekali, atau mungkin yang diuntungkan ya tidak untung sekali. Jelaskan gitu. Seperti itu mungkin untuk pengalaman. Terima kasih Bapak atas kesempatannya pada kali ini. Dari perbincangan kita pada hari ini saya juga bisa mengambil hikmahnya. Saya itu sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga akan berusaha ketika saya mendapatkan suatu permasalahan dengan murid saya, yang namanya saya mengajar pasti juga ada permasalahan dengan murid saya. Saya juga akan berusaha menerapkan pengambilan keputusan yang seperti Bapak sampaikan, ataupun dengan permasalahan yang saya hadapi dengan rekan sejawat saya, begitu juga dengan pengalaman yang saya peroleh ketika saya belajar di LMS di modul 3.1. Maka kita akan sembah nuwun atas waktu yang diberikan.